Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Pemirsa, salah satu tupoksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya pengelolaan dan pembinaan cagar budaya, sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Dan seiring perkembangan era teknologi yang begitu pesat, tentunya tempat-tempat bersejarah di masa lalu tidak boleh terlupakan begitu saja. Salah satu di antaranya melalui digitalisasi cagar budaya. Dan pada hari ini, tim dari bidang kebudayaan akan mengajak pemirsa untuk menyusuri salah satu situs cagar budaya kita yang ada di Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Yuk ikuti saja perjalanan kami hari ini. Pemirsa, kita sekarang telah sampai di Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Penasaran dengan situs yang akan kita kunjungi? Ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Oke, sahabat budaya, kita telah sampai di lokasi makam keramat Sugian. Kita akan menemui juru pelihara makamnya untuk mengetahui informasi tentang makam keramat Sugian ini. Karena dari informasi warga atau masyarakat luar bahwa makam ini memiliki karomahnya tersendiri. Dan di makam ini adalah makam dari salah satu penyiar Islam dari Makassar yang meninggal sekitar abad ke-16 yang bernama Syekh Ismail Al-Batawi. Yuk kita langsung saja menemui juru peliharanya. Lah baru lemak-lemaknya kena ada tamu kepala, jadi kita siap begitu. Jadi sudah melakukan Assalamualaikum. pembersihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Tiang dari bidang kebudayaan Dinas Dikbud, Pak. Oh, nggih. Pak, tiang itu kesini dalam rangka untuk mencari informasi makam keramat Sugian. Ya boleh aja. Kami kan Boleh di kantor ada program untuk digitalisasi cagar budaya. Oh Wak. ya. Ini untuk pengembangan dan pengelolaan cagar budaya. Oh ya. Oh ya, mohon maaf Pak, dengan siapa? Oh, saya dengan Pak Kades Sugian, Bu. Oh gitu, terima kasih. Selamat Alhamdulillah, datang kita jumpa di Desa sini. Sugian, Bu. Oh ya, Wak, gimana kalau kita langsung Ke lokasi. lihat Silakan, makamnya? bisa tidak apa-apa bersama kepala. Oke, Pak Kepala. Ini kepala. Oh, nggih, nanti ditemani sama Mangkunya. mangkunya, nggih. Oke, Bu, nggih, oke, silakan. ya. Nanti apa yang mau disampaikan silakan. Oh ya Pak, makasih Pak. Keberadaan pintunya makam kita yang ada di Sugian. Terima kasih Pak. Silakan. Sebentar Pak, masuk ke makam ini kira-kira ada patangan atau apanya gimana Pak? Ini dalam rangka program digitalisasi cagar budaya. Kami dari bidang kebudayaan Tuhan ingin menulis buku Wak tentang cagar budaya. Tentunya salah satunya ini makam keramat Sugian. Bisa ndak Wak ceritakan sedikit tentang sejarah dari situs ini Wak? Oh bisa. Oke. Nah, jadi begini ya, tentang situs sejarah makam Sugian. Pertama-tama pada pada abad ke-16, ceritanya orang tua ini, dia wali ini dia mau belayar ke Tanah Suci. Dulu ceritanya ini.
Setelah dia sampai di Labuan Sugian, ini bukan Muara, ini Labuan Sugian. Dia terkena dengan gelombang besar, tidak bisa dia melanjutkan. Setelah itu dia masuk ke Labuan Sugian. Nah, orang ini kan orang kaya, mau ke Tanah Suci. Pada waktu itu dia pakai perahu layar, enggak begitu ceritanya. Setelah itu dia berlabuh di Labuan Sugian ini, diajak sama Jaro Agan, karena ini orang wali dan orang kaya, diajaklah dia naik bakar pisang mentah. Pisang mentah itu bukan pisang biasa, pisang Sabah. Nah, setelah itu dia bikin api unggun, kayak secara sekarang ini bikin api, langsung diambil pisang itu satu, dimasukkan di dalam api, langsung dikinyaya sama jeragan perahu itu. Inilah ceritanya. Setelah itu ya hujan, dia 9 hari 9 malam. Setelah itu ada seorang warga Bugis juga, sama-sama suku Makassar, dia jalan-jalan pergi menjala ikan. Setelah 1 kilo jaraknya, warga ini, orang Bugis ini, dia itu tercium bau harum, bukan dia busuk, harum. Nah, setelah itu dia jalan-jalan, kelihatanlah dia buaya putih ini yang mengelilinginya. Dia almarhum ini, wali ini, dia di tengah-tengah. Setelah itu zaman dulu ceritanya orang tua, buaya itu bisa dia diajak bicara, maksudnya ajak bicara disuruh pindah, bisa dia. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita mendekat ya kita dimakan. Begitulah ceritanya. Setelah itu dia itu pergi ini, buaya-buaya ini, dilihatlah dia ini almarhum ini. Di sekitar pinggir Labuan Sugian. Setelah itu dia jalan ini juga. Ini orang menemuinya, orang Bugis ini. Dia mau minjam cangkul, pengkali dan apa segalanya untuk menguburkannya. Dia minjam, tidak ada. Tidak ada dia. Kalau di sini dulu kan orang-orang Bugis. Kalau orang-orang Bugis yang ada di sini itu dulu pencariannya mancing jala. Tidak ada dia punya cangkul, tidak ada dia punya pengkali. Terpaksa dia minjam, tidak ada dikasih. Setelah itu pulang dia di tempat semula, di tempat almarhum yang meninggal. Setelah itu dia di kuburan dengan alat seadanya. Nah, setelah itu hujan lagi dia 9 hari 9 malam, ceritanya orang tua dulu begitu. Nah, kenapa kita tahu kelebihannya? Apalah beliau ini adalah orang pemancing juga di sekitar Muara ini, di sekitar Labuan ini, temannya 2 orang. Nah, setelah sampai di sini dekat kuburan ini, makam ini, dia sakit perut. Yang satu hampir dia meninggal. Ceritanya ini orang tua dulu. Nah, setelah itu zaman dulu kan tidak ada ceriga, tidak ada ini. Dia memakai bokar. Dan juga gelasnya itu bukan gelas biasa seperti ini, namanya orang tua dulu. Dia pakai itu potongan bambu kekelok namanya. Setelah itu ya diambil air di kekelok itu, dituangkan, langsung ditaruh di makam Datuk Keramat Sugian ini. Seperti sekarang ini yang kita duduk di sini. Nah, setelah itu diambil ya kurang lebih 5 menit. Langsung dikasih temannya, minumnya. Begitu dia masuk air itu, diminum, langsung dia sembuh. Nah, inilah dari kelebihannya sampai sekarang ini. Dan juga makam ini bukan orang di sekitar ini aja yang kenalnya, banyak orang-orang luar. Berarti makam ini Wak, banyak dikunjungi oleh masyarakat luar. Banyak dikunjungi oleh orang luar. Nah, setelah itu dulu mesannya bukan seperti ini. Mesannya yang dulu itu dia itu pakai tiang perahunya yang dulu. Tiang perahu itu juga hancur dia dulu. Dia ambillah tiangnya untuk mesan. Kalau ini ya kan sekarang dia sekitar kurang lebih ya 20 tahunan atau 30 tahun ini diganti ini tiangnya. Dan juga keunikannya atau kelebihannya bisa kita saksikan bersama. Kelebihannya ini kalau dia air besar naik, tidak bisa dia tenggelam ini. Ini bekasnya ada. Nah, berapa senti aja tidak bisa tenggelam sampai di sini. Sebesar-besar air. Sebesar-besar air naik. Nah, inilah dia ceritanya. Ya syaratnya syaratnya jalan testera itu seolah-olah dah lepas penyakit deh. Dan saut sisi dah si ketik benar. Selamat dulu. Ya, semoga apa yang kita hajatkan bisa tercapai dan terlaksana, dan semoga Pak Kabid selalu ingat dengan Sugian dan mudah-mudahan bisa berhasil. Allah.
Sobat Budaya, berkunjung ke tempat ini kita hanya bukan untuk berwisata sejarah atau religi, tapi tempat ini juga bisa dijadikan destinasi wisata karena makam Sugian ini berada di Pantai Sugian, di mana Pantai Sugian itu memiliki panorama alam laut yang cukup indah. Pantai Sugian ini dikelilingi oleh hutan rawa bakau dan juga merupakan tempat penyeberangan dua gili, yaitu pantai ini diapit oleh Gili Sulat dan Gili Lawang. Yuk kita lihat saja sekelilingnya. Sobat Budaya, pantai ini dikelilingi oleh dua gili, yaitu di sebelah situ ada Gili Sulat, di sebelah sana itu ada Gili Lawang. Dua gili ini menambah keeksotisan pantai ini karena dua gili ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan untuk Lombok Timur. Jadi Sobat Budaya, ketika ingin berkunjung ke Pantai Sugian, Sobat Budaya akan mendapatkan beraneka ragam pemandangan, yaitu dari satu sisi kita bisa berwisata religi atau sejarah, di satu sisi lain juga kita bisa mengeksplor objek wisatanya.